Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih kita di konten kedua, masih dengan tema pendidikan. Bosan ngomong pendidikan? Aduh, jangan deh. Justru kita semua tuh harusnya aware banget loh sama pendidikan kita. Karena hanya negara dengan pendidikan yang majulah yang akan menjadi negara besar. Masih ingat nggak gimana cerita concernnya pemerintah Jepang dengan pendidikan bahkan sesaat setelah dibombardir pada Perang Dunia Kedua kala itu? Dengan pertama kali mencari guru yang tersisa setelah pemboman terjadi. Dan sekarang, Jepang menjadi salah satu negara maju seperti yang bisa kita lihat. Jadi, yuk kita semua, apapun profesinya, bisa banget kok peduli dan melakukan sesuatu untuk pendidikan Indonesia. Di konten sebelumnya, aku membahas tentang posisi pendidikan Indonesia di mata dunia berdasarkan hasil PISA tahun 2018 yang menyatakan bahwa kemampuan literasi anak Indonesia masih rendah. Kalian bisa ke video itu kalau mau dengar lebih detailnya. Intinya, ada banyak faktor yang menyebabkan kemampuan literasi yang menjadi indikator kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Jadi, dalam hal literasi masih jadi PR nih untuk kita bersama. Bukan hal dalam kuantitas ya, tapi di kualitasnya. Banyak dari masyarakat Indonesia yang bisa baca tulis, tapi belum mampu memahami secara utuh apa yang dibacanya. Karena literasi sendiri, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus, artinya adalah orang yang belajar. Dalam hal ini, literasi secara hakikat pada masyarakat demokratis diringkas dalam 5 hal. Memahami, melibati, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks. Jadi, merujuk pada kompetensi atau kemampuan yang lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis. Atau singkatnya, berpikir kritis pada apa yang kita baca atau yang kita tulis. Nah, menurutku banyak orang di sekitar kita yang belum bisa berpikir kritis atau critical thinking. Padahal critical thinking itu sangat penting dan menjadi salah satu indikator majunya sebuah pendidikan. Aku pun sebenarnya juga nggak selalu bisa, masih belajar dan terus berlatih untuk bisa tetap critical thinking. Ya, melalui semua yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Critical thinking tuh kenapa penting sih? Dan bagaimana membangun critical thinking tersebut? Aku akan bahas sampai tuntas. Jadi jangan skip ya, dengerin sampai selesai. Menurut National Council for Excellence in Critical Thinking tahun 1987, critical thinking is the intellectually disciplined process of actively and skillfully conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and or evaluating information gathered from or generated by observation, experience, reflection, reasoning, or communication as a guide to belief and action. Jadi, dengan critical thinking, kita bisa membuat keputusan-keputusan yang bijaksana berdasarkan hasil observasi, pengalaman, refleksi, diskusi, pengamatan, sampai jadi sebuah keputusan dan kemudian melahirkan tindakan. Critical thinking itu nggak sebatas untuk bidang akademik dan profesional aja ya, tapi bahkan dalam berbagai keadaan di lingkungan sehari-hari kita. Dalam kehidupan, kita akan banyak dihadapkan pada pilihan-pilihan. Dan dalam menetapkan pilihan itulah critical thinking berperan. Kalau kita nggak terbiasa critical thinking, kita nggak terbiasa mandiri dalam berpikir, kita nggak akan punya rasa memiliki atas keputusan yang ada dalam kehidupan kita. Kita cenderung memilih pilihan yang dipilihkan orang lain. Hanya ikut-ikutan tanpa tahu kenapa kita ikut memilih itu. Atau mempercayai sesuatu karena orang lain sudah lebih dulu percaya. Melakukan sesuatu karena sesuatu itu sudah dilakukan secara umum, mengambil keputusan yang dibuatkan orang lain, atau membuat keputusan yang berdasarkan perasaan, dan semacamnya lah. Gini deh, coba kita tanya ke diri kita sendiri, kenapa misalnya kita sekarang memilih di jurusan A, memilih kuliah di jurusan A. Kalau kita punya alasan-alasan yang jelas, dan secara yakin kita bisa ungkapkan, tandanya kita sudah melewati proses critical thinking dalam mengambil keputusan untuk kuliah di jurusan A tersebut. Atau misalnya, kenapa kita percaya dan menganut agama B?
Nah, di sini bisa jadi agak sensitif ya, apalagi untuk orang-orang kita yang menurut sebagian mereka agama itu nggak boleh dan nggak usah dipertanyakan deh, dilakuin aja, dipercayai saja. Kita yang mempertanyakan agama dan kepercayaan jadi dianggap kurang imannya, dianggap rendah akidahnya. Padahal menurutku agama adalah hal yang sangat vital untuk aku yakini. Jadi aku harus kuat nih dalam meyakininya. Salah satunya ya melalui proses critical thinking. Dulu, aku sendiri secara pribadi sebagai seorang muslim juga pernah berpikir, kenapa ya aku harus Islam? Apakah aku hanya ikut-ikutan orang tua? Atau apakah agama ini benar-benar agama yang harus kuanut? Dan ketika itu, aku merasa seperti mendapat stigma yang kurang enak dari lingkunganku karena bertanya banyak hal tentang agamaku sendiri. Sampai akhirnya, aku ketemu lagi dan kali ini lebih menjiwai, lebih menghayati kisah Nabi Ibrahim yang pernah mempertanyakan kepercayaan dirinya sendiri dan keluarganya. Nah, ketika itulah aku baru merasa bahwa proses berpikirku ternyata wajar kok. Tapi di lingkungan kita, pengalamanku sih, memang orang yang sering bertanya itu biasanya mendapat berbagai jenis cap yang agak gak enak. Yang ngeyelan, pemberontak, karena mempertanyakan banyak hal di lingkungan keluarga, dibilang so pinter di sekolah, caper di lingkungan kerja. Bahkan ada guru loh yang males ngadepin muridnya yang banyak tanya. Duh, ribet katanya. Lingkungan kita belum cukup welcome sama orang dengan pola berpikir seperti ini ya. Jadinya lebih sering kita nggak mau ribet juga. Ya udah, ikut aja. Akhirnya, rasa ingin tahu kita perlahan menghilang. Jadi nggak muncul lagi pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran atas banyak hal, dan sejalan dengan itu, menghilanglah critical thinking. Terus, kenapa kalau hilang? Emang pentingnya apa sih buat kita? Critical thinking itu proses. Jadi, akan terbentuk kalau kita terbiasa melakukannya. Nggak bisa tiba-tiba muncul gitu aja. Nggak bisa kita jadi terampil berpikir kritis kalau kita nggak melatihnya. Nah, pentingnya apa? Kalau kita sudah terbiasa berpikir kritis, kita akan mampu satu, memunculkan pertanyaan dan masalah penting, merumuskannya dengan jelas dan tepat. Atau kata lainnya, gampangnya kita mudah dalam mengobservasi. Yang kedua, mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan menggunakan ide-ide abstrak untuk menafsirkannya secara efektif sampai pada kesimpulan dan solusi yang beralasan. Mengujinya terhadap kriteria dan standar yang relevan. Atau gampangnya lagi nih, kita punya kemampuan analisis yang tinggi. Nah, observasi dan analisis yang tinggi ini berguna banget karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti menghadapi banyak keadaan yang membutuhkan observasi dan analisis sebelum kita memutuskan sesuatu, sebelum kita mengambil tindakan tertentu. Jadi kalau kita sudah terbiasa nih berpikir kritis, aduh ribet banget ya lidahnya, atau critical thinking ini, kita jadi mudah tuh mengobservasi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita, menganalisisnya, kemudian mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, manfaat critical thinking. Kita jadi mudah berpikir secara terbuka dalam sistem pemikiran alternatif, mengenali dan menilai sesuai kebutuhan, asumsi, implikasi, dan konsekuensi praktisnya. Gampangnya, kita mudah nemuin solusi atas berbagai macam kondisi. Yang terakhir, berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dalam mencari solusi untuk masalah yang kompleks. Jadi udah kita gampang nyari solusinya, kita juga jadi lebih mudah berkomunikasi sama orang lain. Karena kita mudah mendengarkan pendapat orang lain dan mudah juga menerima point of view dari orang lain. Gak selalu ngerasa dirinya paling benar, tapi coba menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah, kalau udah tahu nih, bahwa ternyata manfaat critical thinking itu penting untuk diri kita sendiri dulu deh sebelum untuk pendidikan. Jadi gimana dong caranya supaya kita bisa membangun kebiasaan critical thinking itu? Supaya kita bisa make critical thinking itu ketika kita butuh di saat yang tepat, tapi kita udah punya itu gitu. Nah, kalau kalian baca banyak buku atau sumber-sumber lain yang bicara tentang critical thinking, mungkin ada banyak konsep dan banyak tips untuk gimana numbuhin kebiasaan berpikir kritis. Tapi di sini aku mau kasih rangkuman dari apa yang aku dengar dan apa yang aku baca. Jadi 2 hal aja nih yang paling mungkin kita lakukan secara langsung dan dalam kehidupan kita sehari-hari, jadi paling aplikatif. Yaitu yang pertama, questioning everything. Kita mempertanyakan banyak hal dalam hidup kita, bahkan ke diri kita sendiri juga gitu. Jadi kalau kita mau sesuatu, kita analisis.
Kita punya argumen yang tepat nggak atas kemauan kita itu? Kita mau ini karena apa? Kita mau itu karena apa? Kita memutuskan ini, argumennya apa? Untuk kita mengambil tindakan itu, dasarnya apa? Gitu. Jadi, kita selalu punya alasan dan argumen yang jelas atas setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Nah, ini tadi balik ke kemampuan observasi dan analisis dulu sebelum kita memutuskan sesuatu. Jadi, itu tadi untuk membangun kebiasaannya adalah kita sering-seringlah bertanya atas apapun dalam hidup kita, termasuk di diri kita sendiri. Yang kedua, writing atau menulis. Kalau bisa, semua pertanyaan yang kita munculkan dalam pikiran kita tadi ditulis, termasuk juga jawaban-jawabannya. Kalau kita punya goal atau tujuan, kita tulis. Jadi, kita terbiasa untuk menganalisis pikiran kita sendiri. Kalau sudah tertuang dalam tulisan, kita bisa mengevaluasinya nih dengan membaca ulang apakah sudah terstruktur, apakah sudah berhubungan satu sama lain, apakah yang kita inginkan dengan apa yang sudah kita jalankan selama ini sudah match atau belum gitu. Jadi dengan menulis kita bisa mengevaluasi kembali apa yang kita pikirkan dan kita bisa lebih membuatnya terstruktur gitu, lebih rapi dibanding kalau kita cuma menyimpannya dalam otak kita dan itu carut marut di dalam sana. Nah, itu adalah dua hal yang simple tapi susah kalau nggak dimulai dan dijalankan secara konsisten. Semoga semakin banyak dari kita yang mau membiasakan diri untuk berpikir kritis. Memang sih nggak mudah kalau nggak terbiasa, tapi nggak susah-susah juga kok kalau sudah terbiasa. Jadi dimulai saja dulu. Biasakan mengumpulkan informasi secara objektif, menganalisis, mengevaluasi, mensintesis, sampai akhirnya mengambil keputusan dan take action. Sehingga manusia-manusia Indonesia semakin cerdas, kemampuan literasi yang komprehensif meningkat, dan seiring dengan itu, kualitas pendidikan di Indonesia juga jadi jauh lebih baik. Kalau kamu, gimana cara membangun critical thinking ala kamu? Bisa diskusi di kolom komen. Terima kasih ya, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye!